Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salama dari kelas 11 kuliner akan menyampaikan berita tentang pagar laut Goi di Tangerang. Januari 2025, isu pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten mengejutkan publik. Media sosial ramai membahasnya, mulai dari bagaimana sertifikat hak guna bangunan dan hak milik ada di perairan Kabupaten Tangerang. Sejak kapan pagar laut dibuat dan siapa di balik izin ilegal pembangunan pagar laut? Namun, seperti apa permasalahannya sampai saat ini? Kasus pagar laut di perairan Tangerang berada di Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar yang berdiri sepanjang 30,15 km ini terbuat dari bambu-bambu. Ada yang berbentuk seperti pagar rumah pada umumnya, atau ada juga di atasnya jalan setapak dengan lebar sekitar 1,5 meter dari anyaman bambu. Pagar laut ini membentang dari Kecamatan Teluk Naga sampai Kronjo, mengikuti 16 desa di 6 kecamatan, yakni 3 desa di Kecamatan Kronjo, 3 di Kecamatan Kemiri, 4 di Kecamatan Maut, 1 di Kecamatan Sukadiri, 3 di Kecamatan Paku Haji, dan 2 desa di Kecamatan Teluk Naga. Heru bilang kalau pagar laut sudah ada sejak 2 tahun lalu, bahkan sudah melapor ke pihak berwenang, tapi tak ada tindak lanjut. Ombudsman RI Perwakilan Banten menyebutkan ada 3.888 nelayan terdampak kerugian ekonomi sebesar 24 miliar terhitung sejak Agustus 2024 sampai Januari 2025. Hitungan ini perkiraan dengan menurunnya hasil tangkap nelayan, kerusakan kapal nelayan akibat pagar laut Tangerang dan bertambahnya pembelian bahan bakar perahu. Para nelayan di desa Kronjo harus berhati-hati melawan pagar laut agar tidak menabrak. Alternatif lain, nelayan memutar jauh dengan konsekuensi waktu dan biaya operasional membengkak. Biasanya hanya perlu 10 liter solar, kini jadi 20 liter. Jika menabrak pagar, perahu rusak bahkan tenggelam. Tak hanya nelayan tangkap, 530 budidaya laut juga terdampak adanya pagar laut Tangerang. Ini karena mengganggu aliran air dan perubahan kualitas air. Tak hanya kerugian ekonomi, kondisi ekosistem laut juga turut terkena imbas negatif karena keberadaan pagar laut. Andriani Sunundi, Ketua Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, memaparkan sejumlah dampak negatif dari pagar laut. Katanya, pagar laut ini memantik terjadinya modifikasi aliran air dari sedimen, gangguan biota laut, kerusakan habitat hingga pembatasan akses nelayan. Penelusuran mengungkap pagar laut ini dikuasai sejumlah pihak dengan status hak guna bangunan HGB dan sertifikat hak milik SHM. Data situs bumi ATR BPN mengungkap bahwa perairan berpagar di Desa Poho dan Tanjung Burung sudah bersertifikat jika diukur luasnya mencapai 400 hektar. Bahkan penelusuran melalui teknologi menunjukkan pemilikan sertifikat ini berada di laut. Nusron Wahid, Menteri ATR BPN, dalam rapat dengan pendapat di Komisi 2 DPR menyebutkan ada hak atas tanah di sepanjang pagar laut dengan jumlah 263 sertifikat hak guna bangunan SHGB seluas 390,7 hektar dan 17 bidang hak milik seluas 22 hektar. SHGB itu milik PT Intan Agung Makmur IAM 234 bidang, PT Cahaya Inti Sentosa CIS 20 bidang perorangan, 9 bidang dan 17 SHM perorangan. Sertifikat ini terbit pada 2003 dan 2024. CIS merupakan anak perusahaan pengembang PIK 2 yakni PT Pantai Indah Kapuk 2 Panji. Ada afiliasi dengan PT Agung Sedayu Group AS, sedangkan IAM juga masih memiliki hubungan dengan Agung Sedayu Group. Hingga 4 Februari 2025, Direktorat Tindak Pidana Umum atau Ditpidum Polri menaikkan status kasus pagar laut di Tangerang ke tahap penyidikan. Dari gelar perkara ditemukan bukti pidana dugaan pemalsuan akta otentik, sertifikat HGB dan SHM di lokasi tersebut. Dari 263 sertifikat HGB, Bareskrim Polri menggunakan 10 dokumen untuk dijadikan sampel dalam perkara. Sisanya sertifikat lainnya akan diuji di labor Polri. Sekian berita yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.